Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan suatu perbandingan-perbandingan model proses software. Nah, yang pertama di sini ada apa itu SDLC. Nah, SDLC ini yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC, yaitu proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan oleh orang-orang untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Nah, selanjutnya ada tahapan SDLC. Yang pertama itu ada planning. Nah, planning ini yaitu identifikasi suatu masalah atau kebutuhan sistem, serta dapatkan persetujuan untuk melanjutkan suatu proyek. Yang kedua itu ada analisis. Nah, analisis ini yaitu merencanakan dan pantau suatu proyek apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Nah, yang ketiga ini ada desain. Nah, desain ini yaitu menemukan dan memahami suatu detail masalah atau kebutuhannya dan apa saja yang diperlukan. Selanjutnya ada implementation. Nah, implementation itu merancang suatu komponen sistem sebagai solusi masalah untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dan bagaimana sih sistem akan benar-benar bekerja. Nah, yang selanjutnya ada testing dan integration, yaitu mengembangkan dan menguji dan mengintegrasikan suatu komponen sistem. Dan terakhir ada maintenance, yaitu menyelesaikan suatu pengujian sistem lalu menerapkan suatu solusinya. Nah, selanjutnya ada 4 model proses LDLC. Nah, yang ini yang pertama ada model waterfall. Nah, model waterfall ini tuh apa? Mengapa dinamakan model waterfall? Yaitu karena model pengembangannya menyerupai suatu aliran air terjun, yang dimana setiap tahapannya itu harus menyelesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, dalam metode waterfall ini, proses pengembangan perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Dan diantaranya adalah ada analisis kebutuhan dan perancangan, terus ada implementasi dan pengujian dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya ada kelebihan waterfall. Nah, apa sih kelebihan waterfall itu? Nah, dari metode waterfall ini diantaranya itu adalah memberikan suatu kemampuan untuk departementalisasi dan kontrol yang efektif. Nah, selanjutnya ada kekurangan waterfall. Nah, kekurangan waterfall ini apa sih? Nah, dia ini tidak fleksibel dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu selanjutnya itu adalah metode Agile. Metode Agile adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Lalu ada kelebihan Agile, yaitu kelebihannya pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar. Lalu kekurangan metode ini adalah tidak sesuai dengan tim yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersamaan. Lalu sekarang itu metode XP Extreme Programming adalah metode pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek bersifat agile yang bertujuan untuk menghasilkan software yang lebih berkualitas. XP memiliki siklus pengembangan pendek sehingga sangat responsif terhadap perubahan keinginan user yang berganti. Lalu ada kelebihan metode ini adalah memungkinkan tim pengembang untuk membuat kode yang sederhana sehingga tidak diperbaiki setiap saat. Lalu kekurangannya itu tidak cocok dikerjakan secara remote. Lalu sekarang adalah metode Rapid Application Development, yaitu pendekatan pengembangan suatu perangkat lunak yang menekankan pada iterasi cepat dan pengembangan prototipe untuk memenuhi suatu kebutuhan pengguna. Kelebihan metode ini yaitu mendapatkan penghematan biaya waktu karena fokus pada pengembangan yang efisien, fleksibilitas, dan menangani perubahan kebutuhan tim.
Kekurangan di metode ini yaitu ketergantungan pada kualitas tim pengembangan yang tinggi, membutuhkan komitmen dan partisipasi yang kuat dari pengguna akhir. Di sini job desk kita berdua, yaitu saya sendiri mencari materi dan menyusun materi. Sedangkan Pani membuat PowerPoint ini dan mengedit video. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.